Reni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Zur, alhamdulillah Bu Zur, sehat. Bu Reni nampaknya semangat hari ini ya Bu Reni ya. Ya, alhamdulillah Bu Zur. Iya, gini Bu Reni, kemarin itu saya ketemu dengan Bu Eni gitu ya Bu Reni. Nah Bu Eni mengatakan kalau seandainya Bu Reni mau mencari saya ya Bu Reni ya. Iya Bu Zur, sudah 2 hari saya cari Bu Zur gitu kan. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Zur gitu. Terus kata Ibu Emi, "Oh Bu Zur jamnya penuh hari kemarin itu," katanya. "Mungkin kalau ada kesempatan nanti disampaikan," gitu. Alhamdulillah sekarang ketemu dengan Ibu Zur. Oh iya ya. Baik Bu Reni, kalau begitu bisa kita bicara sekarang Bu Reni? Iya Bu Zur. Baik, kita carilah di ruangan, di ruangan saya ya Bu Reni ya? Iya Bu Zur, baik Bu Zur. Baik ya. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang akan Ibu Reni sampaikan sama saya? Oh begini Bu Zur, ada sedikit hal yang mengganjal, bagi saya Bu Zur. Kita kan Ya. ini, kita kan moving kelas, jadi Mhm. setiap hari itu kita kan selalu bertukar kelas Iya. gurunya, siswanya, berpindah setiap pergantian, jam pembelajaran. Yang jadi masalah gini Bu Zur, nah di kelas 11 F9 itu, nah, Ya. setiap saya masuk di saat, pertukaran, jam pembelajaran saya, kelasnya Mhm. selalu kotor, Bu Zur. Kadang, Mmm. sampahnya berserakan, kertas bertaburan, meja dan kursi yang berantakan, gitu. Jadi di saat saya masuk, perasaan jadi tidak nyaman. Kemudian saya musti menginstruksikan pula anak untuk membersihkan itu. Nah, Iya namanya iya. anak, waktu kita hanya Mhm. 2 jam pembelajaran, hanya Iya. 90 menit, kadang-kadang dia membereskan itu udah habis pula jam sekitar, 20 menit, 15 menit, gitu. Iya iya. Berarti, sekarang ini Ibu Reni tidak nyaman ya Bu Reni ya? Di kelas berapa tadi Bu Reni? Di kelas 11 F9 Bu Zur. Oh, F9. Oh iya ya, kebetulan, saya walas di sana ya Bu Reni. Jadi di kelas itu tidak nyaman Bu Reni masuk ke sana sebab ada moving class itu ya Bu Reni ya? Barangkali karena ada moving class itu, anak-anak bercampur di sana ya Bu Reni ya? Ya Bu Makanya Zur. terjadi hal yang seperti itu ya Bu Reni. Sekarang, tujuan dari Bu Reni itu apa untuk, supaya kelas kita itu menjadi bersih? Keinginan Bu Reni itu bagaimana? Oh, itulah Bu Zur, saya inginnya pas saya masuk ke kelas itu, semua anak itu udah siap, karena ini kan bukan jam pembelajaran, pertama ya, ini udah jam pembelajaran jam ke-5, 6 gitu ya. Jadi berarti, saya maunya pas saya masuk itu, kondisi kelasnya sudah ready untuk belajar, kecuali mungkin kalau dia jam 1 jam 2 itu anak-anak, lupa piket atau apa gitu kan. Dan saya Mhm tanya ke mereka yang belajar sebelumnya, katanya udah disapu kok Bu, kemarin pulang sekolah. mhm. Jadi, Berarti ya, berarti sekarang, tujuannya adalah supaya anak-anak itu, meningkat kesadarannya itu untuk berlaku, bersih ya Bu Reni ya. Sebab apa, karena kata Bu Reni tadi dengan, bersihnya kelas, maka itu bertanda bahwa anak itu siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Bu Reni ya Bu Reni ya? iya benar Bu Zur. Sekarang, setelah Bu Reni menyampaikan hal seperti itu, sebenarnya apa faktor yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu di kelasnya Bu Reni? Faktor yang menyebabkan kelas itu tidak bersih gitu Bu Reni? Rini, Rini pikir begini Bu Zur, kan, Mhm. pagi itu jam 1 2 Rini rasa kelas itu udah bersih,
karena kan kita kan piketnya sepulang sekolah ya, untuk piket hari sebelumnya dikerjakan oleh siswa sepulang sekolah. Jadi paginya kelas di jam 1, 2 itu sudah bersih gitu kan. Berarti jam ketiga keempat kan kita ganti tuh moving kelas. Berarti anak yang pagi belajar di situ dia pindah ke kelas lain, bercampur lagi anak-anak. Nah, di Iya. sini Rini rasa Bu Zur. Jadi anak-anak itu nanti dia merasa nggak ada tanggung jawabnya terhadap kelas itu gitu kan. Oh, nggak kelas saya kok katanya. Jadi Oh saat iya dia iya. seperti itu, kertasnya kadang buramnya, kadang dibuangnya sembarangan gitu. Apalagi setelah itu jam 4 kan istirahat tuh. Nah, saya Iya. masuk setelah istirahat jam ke-5, 6. Oh. Nah, jadi sampah-sampah bakwan, sampah-sampah permen, bungkus apa namanya, botol apa, gelas-gelas Aqua itu, Iya betul. berserakan aja busur. Jadi Rin rasa faktornya itu karena, mereka moving kelas, jadi mereka sudah nggak berada di kelasnya dan mereka merasa tidak bertanggung jawab dengan kebersihan kelas itu. Iya. Berarti gini ya Bu Reni ya, dari keterangan Ibu Reni itu tanggung jawab dari anak-anak itu yang kurang mengenai kebersihan ini ya Bu Reni ya. Karena apalagi di saat istirahat itu mereka belanja, tentu mereka itu sudah tidak terkontrol lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang apa rencana yang terpikirkan oleh Bu Reni untuk supaya tanggung jawab dari anak-anak ini tentang kebersihan itu dapat dimiliki oleh mereka? Iya, iya Bu Zur, benar sekali Bu Zur. Jadi, kalau misalnya di saat Reni masuk jam ke-5, jam, 5, 6 itu, kalau Reni minta anak yang masuk itu membersihkan kelas, padahal kelas itu bukan mereka makai sebelumnya. Jadi mereka juga merasa protes ya, "Bu, nggak kami kok yang kotorkan Bu, kami kan baru masuk Bu," katanya. "Nah, teman-teman yang sebelum ini Bu, yang buat kotor," katanya kan, "kami baru masuk," katanya kan. Nah, jadi Iya, kadang kala kita, kasihan juga terhadap mereka. Mereka yang tidak berbuat, mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain gitu ya. Sedangkan mereka mau belajar, terbuang pula waktu mereka 15 menit gitu ya, Bu Zur. iya, Jadi, Reni rasa yang bisa kita lakukan, yang akan Reni lakukan mungkin di saat, guru atau Reni mungkin saat terakhir, di jam terakhir Reni mengajar itu, kita bilang sama anak-anak itu dulu, "Nak, mungkin, baiknya kita kumpulkan sampah-sampahnya dulu, buang ke tong sampah dulu, sampah-sampah kamu, biar nanti teman kamu yang masuk setelah ini, itu mendapatkan kelasnya sudah bersih." Nah, iya berarti kan, betul Bu Reni. dia, membersihkan sampahnya, bertanggung jawab dengan sampah yang dibuat sendiri. Bukannya dia, pergi saja gitu kan, sudah Iya, kegiatan kelompok misalnya, bunyi bel, pergantian bel, mereka terbang aja, tabang ambua gitu ya. Jadi kursinya masih, mhm, berserakan, mejanya masih berserakan. Jadi mestinya, iya, setelah akhir pembelajaran kita, sebelum kita moving kelas, kita sampaikan kepada mereka, "Nak, rapikan kelasnya lagi, pungut sampahnya, agar teman-teman nanti yang masuk setelah ini nyaman untuk belajar." Dan kita harap di kelas yang lain di saat mereka pindah, mereka juga merasakan atau mendapati kelas yang sudah nyaman juga, Bu Zul. iya betul Bu Reni. Oh iya Bu Reni, barangkali apakah untuk kebersihan kelas ini di kelas moving yang lainnya juga sama Bu Reni, kalau sepengetahuan Bu Reni gitu Bu Reni? Iya, setelah, dengar juga dari beberapa teman gitu, dari informasi Mhm. dari beberapa teman, ternyata kasus yang Reni hadapi ini bukan hanya kasus tunggal, umumnya juga Iya. terjadi pada kelas-kelas lain, Bu Zur. Iya iya, oh berarti semuanya, berarti dari rencana Bu Reni tadi itu kan untuk, mengatakan kepada anak-anak itu supaya di jam terakhir itu untuk bertanggung jawab dengan kebersihan yang ada di kelas mereka itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu Reni ya, sebenarnya siapa saja yang bertanggung jawab untuk kebersihan ini Bu Reni? Karena Nah, tadi, iya. setelah ditanya tadi kata Bu Reni untuk kelas-kelas yang lain pun juga sama gitu Bu Reni kan. Nah jadi untuk yang bertanggung jawab sebenarnya itu siapa kalau menurut Bu Reni?
Ya, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya itu sebenarnya adalah siswa yang memakai kelas itu, Bu Zur. Nah, dia yang Hmm. bertanggung jawab siswa yang memakai itu. Tapi dia bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas pada saat dia melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut. Tentu hal Iya. itu tidak terlepas dari pengawasan guru yang mendampingi pada saat belajar. Guru apa? Misalnya guru fisika. Nah, dia sudah praktikum, mestinya dia kan bertanggung jawab mengarahkan anak-anaknya untuk membersihkan kelasnya gitu kan. Anaknya bertanggung jawab di bawah arahan guru mata pelajarannya. Iya, berarti siswanya itu ya Bu Reni ya. Nah, Iya. sekarang rencana yang sudah Ibu Reni sampaikan itu kan sangat bagus sekali ya Bu Reni ya. Dengan adanya penyampaian kepada anak-anak itu untuk membersihkan kelas setelah mereka itu ada di kelas itu. Nah, Iya. kapan rencana itu akan Ibu Reni lakukan? Nah, iya Bu Zur, itu baru dari segi gurunya kehadap siswanya. Tapi kita rencana Rini berikutnya, kita Mhm, sebagai sesama guru, kita juga harus melakukan koordinasi Bu Zur. Nah, mhm, soalnya kita kan bersama-sama memakai kelas itu. Kadang satu hari kelas itu seperti Rini masuk di kelas 11 F9 ini, itu mhm. hari Selasa itu ada 3 guru yang masuk di dalam, guru mata Banyak ya Bu ya? pelajaran. Ya, 4 Bu Zur, 4 guru mata Mmm, pelajaran yang masuk di dalam. Jam satu mhm, dua fisika, jam tiga mhm, empat itu eee TIK, iya, 5, 6 geografi, kemudian mhm, kemudian 7, 8, 9, nah itu bahasa Indonesia. Berarti dalam satu hari itu ada 4 guru yang menempati ruangan. Tentu dengan 4 mhm, guru dan anak-anaknya ya, dengan murid-muridnya. iya, Jadi rencana Reni yang pertama, Reni akan melakukan koordinasi dengan guru-guru yang sama-sama mhm, masuk menggunakan kelas itu pada hari Selasa itu. Nanti ada mhm, 4 orang guru yang akan kita hubungi gitu, akan Rini lakukan koordinasi tentang masalah ini. mhm, Kemudian Rini akan meminta siswa itu setelah dia belajar jam 1, 2 kelas itu bersih, berarti sudah digunakan oleh guru fisika. Nah, guru fisika dengan murid yang ada di kelas itu bertanggung jawab untuk membersihkannya. Nah, berarti iya, bersih kelasnya ya. Di saat nanti guru biologi masuk, kelas masih mhm, dalam keadaan bersih dan digunakan oleh guru biologi. Kemudian setelah itu dia bisa mengkoordinasikan muridnya atau mengarahkan muridnya untuk merapikan kembali agar Reni setelah itu masuk merasa nyaman juga. Dan setelah Reni masuk, Reni akan mendampingi siswa Reni juga setelah melakukan proses pembelajaran untuk kembali merapikan kelas sehingga nanti jam terakhir bahasa Indonesia dia juga nyaman untuk belajar Bu Sur, gitu. Jadi iya, rencana aduh, hal ini akan Reni laksanakan sesegera mungkin. Kalau bisa itu rencananya besok. Jadi Bu Zur sebagai wali kelas, makanya Reni sampaikan hal ini ke Bu Zur. Jadi Reni akan mhm, merealisasikan itu kepada teman-teman itu besok, menyamakan mmm. persepsi agar teman-teman juga melakukan hal yang sama gitu. Aduh, sangat-sangat, apa namanya nih, sangat bagus sekali rencana Ibu Reni itu, Bu Reni. Sebab apa, memang benar kata Bu Reni tadi itu ya, kita itu harus, apa kata Bu Reni tadi itu, berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di hari itu ya, Bu Reni ya. Berkolaborasi dulu dengan, guru-guru tersebut, sebab kalau hanya Bu Reni saja yang menerapkan tentu, apa namanya ya, betul Iya. juga ya, apa yang, Ibu Reni sampaikan gitu, Bu Reni. Dan, saya pikir hal seperti ini sangat-sangat perlu saya contoh juga, walaupun tidak dalam moving class waktu itu ya, yang saya alami gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya, Bu Reni ya. Iya, Bu Zur. Iya, sangat bagus sekali Bu Reni. Mudah-mudahan apa yang Bu Reni rencanakan ini dapat terlaksana dengan lancar gitu ya Bu Reni ya. Dan apa kekhawatiran dari Bu Reni, apa ini keinginan dari Bu Reni supaya kelas itu menjadi bersih dapat terlaksana dengan baik gitu ya Bu Reni ya. Dan anak-anak pun dapat mengikuti pembelajaran dengan kita dengan baik dan nyaman.
Ya, Iya. terima kasih Bu Reni Oh, sudah sama-sama Bu Zur, terima kasih juga. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Zur, rasanya agak ringan kepala ini sedikit Bu Zur. Ya, kalau enggak rasanya siap masuk kelas itu bawaannya agak susah mengontrol emosinya gitu ya, melihat kelas yang berantakan. Jadi dengan barusan dengan berbincang-bincang dengan Ibu Zur, itu rasanya agak membuka wawasan Rini. Rini rasanya apa namanya agak sedikit ada pencerahan. Mudah-mudahan nanti apa yang akan Rini lakukan itu bisa terrealisasi dengan baik. Kalau seandainya ini terrealisasi dengan baik, Bu Zul, itu alangkah nyamannya untuk satu hari itu kita mengajar di kelas F9 itu, Bu Zul, terutama hari iya Bu Selasa. Reni. Ditunggu kabar baiknya ya Bu Reni ya. Ditunggu kabar baiknya untuk rencana Ibu Reni ini. Ya siap, Ibu Zur. Ya, baik Bu Reni. Makasih ya Bu Reni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Zur. Alhamdulillah Bu Zur, sehat. Bu Reni nampaknya semangat hari ini ya Bu Reni ya. Ya, alhamdulillah Bu Zur. Iya. Gini Bu Reni, kemarin itu saya ketemu dengan Bu Emi gitu ya Bu Reni. Nah Bu Emi mengatakan kalau seandainya Bu Reni mau mencari saya ya Bu Reni ya. Iya Bu Zur, sudah 2 hari saya cari Bu Zur gitu kan. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Zur gitu. Terus kata Ibu Emi, oh Bu Zur jamnya penuh hari kemarin itu katanya, mungkin kalau ada kesempatan nanti disampaikan gitu. Alhamdulillah sekarang ketemu dengan Ibu Zur. Oh iya ya. Baik Bu Reni, kalau begitu bisa kita bicara sekarang Bu Reni? Iya Bu Zur. Baik, kita carilah di ruangan di ruangan saya ya Bu Reni ya. Iya Bu Zur, baik Bu Zur. Baik ya. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang akan Ibu Reni sampaikan sama saya? Oh begini Bu Zur, ada sedikit hal yang mengganjal bagi saya Bu Zur. Kita kan Ya. kita kan moving kelas, jadi setiap hari itu kita kan selalu bertukar kelas Ya. gurunya, siswanya berpindah setiap pergantian jam pembelajaran. Yang jadi masalah gini Bu Zur. Nah, di kelas 11 F9 itu, nah setiap saya masuk di saat pertukaran jam pembelajaran saya, kelasnya selalu kotor Bu Zur. Kadang sampahnya berserakan, kertas bertaburan, meja dan kursi yang berantakan gitu. Jadi di saat saya masuk, perasaan jadi tidak nyaman. Kemudian saya mesti menginstruksikan pula anak untuk membersihkan itu. Nah, namanya anak, waktu kita hanya 2 jam pembelajaran, hanya 90 menit, kadang-kadang dia membereskan itu udah habis pula jam sekitar 20 menit, 15 menit gitu. Iya. Berarti sekarang ini Ibu Reni tidak nyaman ya Bu Reni ya? Di kelas berapa tadi Bu Reni? Di kelas 11 F9 Bu Zur. Oh, F9. Oh iya ya, kebetulan saya walas di sana ya Bu Reni. Jadi di kelas itu tidak nyaman Bu Reni masuk ke sana sebab ada moving class itu ya Bu Reni ya. Barangkali karena ada moving class itu anak-anak bercampur di sana ya Bu Reni ya. Ya, Bu Makanya Zur. terjadi hal yang seperti itu ya Bu Reni. Sekarang tujuan dari Bu Reni itu apa untuk supaya kelas kita itu menjadi bersih? Keinginan Bu Reni itu bagaimana? Oh,
itulah Bu Zur, saya inginnya pas saya masuk ke kelas itu, semua anak itu udah siap, karena ini kan bukan jam pembelajaran, pertama ya, ini udah jam pembelajaran jam ke-5, 6 gitu ya. Jadi berarti, saya maunya pas saya masuk itu, kondisi kelasnya sudah ready untuk belajar, kecuali mungkin kalau dia jam 1 jam 2 itu anak-anak, lupa piket atau apa gitu kan, dan saya tanya ke mereka yang belajar sebelumnya, katanya udah disapu kok Bu, kemarin pulang sekolah, kata. Mhm. Jadi, Berarti ya, berarti sekarang, tujuannya adalah supaya anak-anak itu, meningkat kesadarannya itu untuk berlaku, bersih ya, Bu Reni ya. Sebab apa? Karena kata Bu Reni tadi dengan, bersihnya kelas, maka itu bertanda bahwa anak itu siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Bu Reni ya, Bu Reni ya? iya benar Bu Zur. Sekarang, setelah Bu Reni menyampaikan hal seperti itu, sebenarnya apa faktor yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu di kelasnya, Bu Reni? Faktor yang menyebabkan kelas itu tidak bersih gitu, Bu Reni? Rini pikir begini Bu Zur, kan, pagi itu jam 1 2 Rini rasa kelas itu udah bersih, karena kan, kita kan piketnya sepulang, sekolah ya, untuk piket hari sebelumnya dikerjakan oleh siswa sepulang sekolah. Jadi paginya kelas di jam 1 2 itu sudah bersih gitu kan, berarti jam ketiga keempat kan kita ganti tuh moving kelas, berarti anak yang pagi belajar di situ dia pindah ke kelas lain, bercampur lagi anak-anak. Nah di sini Rini rasa Bu Zur, jadi anak-anak itu nanti dia merasa nggak ada tanggung jawabnya terhadap kelas itu gitu kan, oh nggak kelas saya kok katanya. Jadi Oh saat iya, dia seperti itu, kertasnya kadang buramnya kadang dibuangnya sembarangan gitu. Apalagi setelah itu jam 4 kan istirahat tuh. Nah saya iya. masuk setelah istirahat jam ke-5 6. Oh, Nah, jadi sampah-sampah bakwan, sampah-sampah permen, bungkus apa namanya, botol apa, gelas-gelas aqua itu, nah iya betul. berserakan itu muncul. Jadi Ring rasa faktornya itu karena, mereka moving kelas, jadi mereka sudah nggak berada di kelasnya dan mereka merasa tidak bertanggung jawab dengan kebersihan kelas itu. Iya. Berarti gini ya Bu Reni ya, dari keterangan Ibu Reni itu tanggung jawab dari anak-anak itu yang kurang mengenai kebersihan ini ya Bu Reni ya. Karena apalagi di saat istirahat itu mereka belanja, tentu mereka itu sudah tidak terkontrol lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang apa rencana yang terpikirkan oleh Bu Reni untuk supaya tanggung jawab dari anak-anak ini tentang kebersihan itu dapat dimiliki oleh mereka? Iya, iya Bu Zur, benar sekali Bu Zur. Jadi, kalau misalnya di saat Reni masuk jam ke-5 5, 6 itu, kalau Reni minta anak yang masuk itu membersihkan kelas, padahal kelas itu bukan mereka pakai sebelumnya. Jadi mereka juga merasa protes ya, "Bu, nggak kami kok yang kotorkan Bu, kami kan baru masuk Bu," katanya. "Nah, teman-teman yang sebelum ini Bu, yang buat kotor," katanya kan, "kami baru Mhm. masuk," katanya kan. Nah, jadi Iya, kadang kala, kita, kasihan juga terhadap mereka. Mereka yang tidak berbuat, mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain gitu ya. Sedangkan mereka mau belajar, terbuang pula waktu mereka 15 menit gitu ya Bu Zur. Jadi, iya, Reni rasa yang bisa kita lakukan, yang akan Reni lakukan mungkin di saat, guru atau Reni mungkin, saat terakhir di jam terakhir Reni mengajar itu, kita bilang sama anak-anak itu dulu, "Nak, mungkin, baiknya kita kumpulkan sampah-sampahnya dulu, buang ke tong sampah dulu, sampah-sampah kamu biar nanti teman kamu yang masuk setelah ini, itu mendapatkan kelasnya sudah bersih." Nah, iya berarti kan, betul Bu Reni. dia, membersihkan sampahnya, bertanggung jawab dengan sampah yang dibuat sendiri, bukannya dia, pergi saja gitu kan, sudah kegiatan kelompok misalnya, bunyi bel, pergantian bel, mereka terbang aja tabang ambua gitu ya, jadi kursinya masih, Mhm, berserakan, mejanya masih berserakan. Jadi mestinya, setelah akhir pembelajaran kita, sebelum kita moving kelas,
kita sampaikan kepada mereka, "Nak, rapikan kelasnya lagi, pungut sampahnya agar teman-teman nanti yang masuk setelah ini nyaman untuk belajar." Dan kita harap di kelas yang lain di saat mereka pindah, mereka juga merasakan atau mendapati kelas yang sudah nyaman juga, Bu Zur. Iya betul Bu Reni. Oh iya Bu Reni. Barangkali apakah untuk kebersihan kelas ini di kelas moving yang lainnya juga sama Bu Reni? Kalau sepengetahuan Bu Reni gitu Bu Reni. Iya, setelah, dengar juga dari beberapa teman gitu, dari informasi dari beberapa teman, ternyata kasus yang Reni hadapi ini bukan hanya kasus tunggal, umumnya juga terjadi pada kelas-kelas lain, Bu Zur. Iya iya. Oh berarti semuanya, berarti dari rencana Bu Reni tadi itu kan untuk, mengatakan kepada anak-anak itu supaya di jam terakhir itu untuk bertanggung jawab dengan kebersihan yang ada di kelas mereka itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu Reni ya, sebenarnya siapa saja yang bertanggung jawab untuk kebersihan ini Bu Reni? Karena Nah, tadi, iya. setelah ditanya tadi kata Bu Reni untuk kelas-kelas yang lain pun juga sama gitu Bu Reni kan. Nah jadi untuk yang bertanggung jawab sebenarnya itu siapa kalau menurut Bu Reni? Iya, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya itu sebenarnya adalah, siswa yang memakai kelas itu, Bu Zul. Nah, dia yang Mmm, bertanggung jawab siswa yang memakai itu, tapi dia bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas pada saat dia melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut. Tentu hal iya, itu tidak terlepas dari pengawasan, guru yang mendampingi pada saat belajar. Guru apa? Misalnya guru fisika. Nah, dia sudah praktikum, mestinya dia akan bertanggung jawab, mengarahkan anak-anaknya untuk, membersihkan kelasnya gitu kan, iya. anaknya bertanggung jawab di bawah arahan guru mata pelajarannya. Iya, berarti siswanya itu ya Bu Reni ya? Nah Iya, sekarang, rencana yang sudah Ibu Reni sampaikan itu kan sangat bagus sekali ya Bu Reni ya, dengan adanya, penyampaian kepada anak-anak itu untuk membersihkan kelas setelah mereka itu ada di kelas itu. Nah iya. kapan kapan rencana itu akan Ibu Reni lakukan? Nah, iya Bu Zul, itu baru dari segi, gurunya terhadap siswanya. Tapi kita rencana ini berikutnya, kita Mhm, sebagai sesama guru, kita juga harus melakukan koordinasi Bu Zul. Nah, mhm, soalnya kita kan bersama-sama memakai kelas itu. Kadang satu hari, kelas itu seperti Rini masuk di kelas 11 F9 ini, itu mhm. hari, Selasa itu ada 3 guru yang masuk di dalam, guru mata Banyak ya Bu pelajaran. Reni? Ya, 4 Bu Zur, 4 guru mata Mmm, pelajaran yang masuk di dalam. Jam satu mhm, dua fisika, jam tiga mhm, empat itu, eee, TIK, lima iya, enam geografi, gitu. mhm. Kemudian, 7, 8, 9, nah itu bahasa Indonesia. Berarti dalam satu hari itu ada 4 guru yang menempati ruangan. Tentu dengan 4 guru Mhm, dan anak-anaknya ya, dengan murid-muridnya. iya, Jadi rencana Reni yang pertama, Reni akan melakukan koordinasi dengan guru-guru yang sama-sama masuk, menggunakan kelas itu pada, hari Selasa itu. Nanti ada mhm, 4 orang guru yang akan kita hubungi gitu, akan Reni lakukan koordinasi tentang masalah ini. Kemudian Reni akan meminta siswa itu setelah dia belajar jam satu 2 kelas itu bersih, berarti sudah digunakan oleh, guru fisika. Nah, guru fisika dengan murid yang ada di kelas itu bertanggung jawab untuk membersihkannya. Nah, berarti iya, bersih kelasnya ya. Di saat nanti guru biologi masuk, kelas masih mhm, dalam keadaan bersih dan digunakan oleh guru biologi. Kemudian setelah itu dia bisa mengkoordinasikan muridnya atau mengarahkan muridnya untuk merapikan kembali agar Reni setelah itu masuk merasa nyaman juga. Dan setelah Reni masuk, Reni akan mendampingi, siswa Reni juga setelah melakukan proses pembelajaran untuk kembali merapikan kelas sehingga nanti jam terakhir bahasa Indonesia dia juga nyaman untuk belajar gitu. Jadi iya, rencana aduh,
hal ini akan Reni laksanakan sesegera mungkin. Kalau bisa itu rencananya besok. Jadi Bu Zur sebagai wali kelas, makanya Reni sampaikan hal ini ke Bu Zur. Jadi Reni akan merealisasikan itu kepada teman-teman itu besok, menyamakan persepsi agar teman-teman juga melakukan hal yang sama gitu. Aduh, sangat-sangat apa namanya nih, sangat bagus sekali rencana Ibu Reni itu, Bu Reni. Sebab apa? Memang benar kata Bu Reni tadi itu ya, kita itu harus apa kata Bu Reni tadi itu berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di hari itu ya Bu Reni ya. Berkolaborasi dulu dengan guru-guru tersebut, sebab kalau hanya Bu Reni saja yang menerapkan tentu apa namanya ya, betul juga ya apa yang Ibu Reni sampaikan gitu Bu Reni. Dan saya pikir hal seperti ini sangat-sangat perlu saya contoh juga, walaupun tidak dalam moving class waktu itu ya, yang saya alami gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya Bu Reni ya. Iya. Sangat bagus sekali Bu Reni, mudah-mudahan apa yang Bu Reni rencanakan ini dapat terlaksana dengan lancar gitu ya Bu Reni ya. Dan apa kekhawatiran dari Bu Reni, apa ini keinginan dari Bu Reni supaya kelas itu menjadi bersih, dapat terlaksana dengan baik gitu ya Bu Reni ya. Dan anak-anak pun dapat mengikuti pembelajaran dengan kita dengan baik dan nyaman. Ya, terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Zur, terima kasih juga. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Zur, rasanya agak ringan kepala ini sedikit Bu Zur. Ya, kalau enggak rasanya siap masuk kelas itu bawaannya agak susah mengontrol emosinya gitu ya, melihat kelas yang berantakan. Jadi dengan barusan dengan berbincang-bincang dengan Ibu Zur, itu rasanya agak membuka wawasan Reni. Reni rasanya agak sedikit ada pencerahan. Mudah-mudahan nanti apa yang akan Reni lakukan itu bisa terrealisasi dengan baik. Kalau seandainya ini terrealisasi dengan baik, Bu Zur, itu alangkah nyamannya untuk satu hari itu kita mengajar di kelas F9 itu Bu Zur, terutama hari Selasa. Iya Bu Reni. Ditunggu kabar baiknya ya Bu Reni ya. Ditunggu kabar baiknya untuk rencana Ibu Reni ini. Ya siap Ibu Zur. Ya baik Ibu Reni, makasih ya Bu Reni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak maju